Selamat datang di video tutorial aplikasi ESPT PPH Pasal 21. Video tutorial ini akan menunjukkan langkah-langkah pengisian untuk mengisi ESPT PPH Pasal 21. Untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, bisa mendownload di website DJP. Untuk membuat database baru, pertama buka sistem C, kemudian buka program files yang x86, lalu folder DJP, dan folder ESPT masa 21-26. Lalu pilih folder DB, kemudian DB kosong, lalu copy file kosongnya yang 1200. Kemudian dipaste. Setelah itu di-rename sesuai badan yang akan dibuat. Kemudian kita akan memulainya dengan membuka aplikasinya. Lalu pilih database yang tadi telah dibuat. Kemudian login database dengan username administrator dan passwordnya 123. Setelah berhasil login, langkah awal kita isi NPWP yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian kita isi profil. Yang pertama, kita isi namanya sesuai dengan NPWP. Kemudian untuk alamat, nomor telepon, dan email juga sesuai NPWP. Setelah itu, untuk NPWP penandatangan dan nama penandatangan diisi oleh pemotong pajaknya. Setelah itu disimpan. Untuk contoh kasusnya bisa dilihat dari Excel ini. Di sini kita memakai bulan Januari sampai Desember. Untuk langkah pertama, kita pilih SPT, kemudian buat SPT baru. Kita ganti tanggalnya menjadi 31 Desember 2020. Kemudian buat SPT. Setelah itu kita pilih isi SPT, terus daftar bukti potong, kemudian kita pilih yang A1. Untuk membuat daftar bukti potong A1 yang baru, kita klik baru. Ini tampilan awal untuk bukti potong A1. Untuk mengisi bukti potong A1 ini, bisa dilihat dari kasus yang tadi sudah ditampilkan di Excel. Pertama kita isi NPWP-nya, kemudian isi NIK-nya bebas, kemudian isi nama, kemudian isi alamatnya juga bebas. Untuk jenis kelamin laki-laki, status K1, lalu diisi nama jabatannya, kemudian kita isi B1. Sebelumnya kita harus mengganti tanggalnya dulu, jadi 31 Desember 2020 dengan masa bulan 1 sampai bulan 12. Setelah itu kita isi gajinya. Yang pertama kita isi gaji dengan jumlah 432 juta. Karena di sini Fernando Torres dapat THR, kita isi THR-nya sejumlah 36 juta rupiah. Kemudian kita isi THT sejumlah 12.960.000 rupiah. Kemudian kita cek di B2 perhitungan PPH. Untuk PPH pasal 21 terutangnya harus sama dengan PPH 21 setahun. Kemudian kita klik yang C, identitas pemotongnya kita cek. Kalau sudah benar, klik simpan. Di sini ada tulisan kita klik yes. Untuk yang kedua, karena tidak memiliki NPWP, jadi NPWP-nya kita isi 0. Kemudian untuk NIK kita isi bebas. Untuk namanya atas nama Cristiano Ronaldo dengan alamat yang bebas, dengan jenis kelamin laki-laki dan statusnya K1. Nama jabatannya manajer ABC. Kemudian kita isi B1 rincian penghasilan.
Untuk tanggal dan masanya masih sama. Kemudian kita isi gaji dengan jumlah 330 juta. Kemudian kita isi THR-nya juga dengan jumlah 27.500.000. Kemudian kita isi THT-nya sejumlah 9.900.000. Selanjutnya kita cek di B2 perhitungan PPh untuk PPh pasal 21 terutangnya. Selanjutnya cek identitas pemotong, lalu simpan dan klik yes. Untuk yang ketiga kita isi NPWP-nya. Kemudian kita isi NIK-nya. Kemudian kita isi namanya Muller. Kemudian kita isi alamatnya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya K1. Nama jabatannya kepala bagian. Yang kedua kita isi rincian penghasilan. Karena Muller pindah pada bulan Juni 2020, jadi tanggalnya kita ganti jadi 30 Juni 2020. Kemudian masanya juga kita ganti dari bulan 1 hingga bulan 6. Kemudian kita pilih berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia. Lalu kita isi gajinya sebesar 102 juta dan THR-nya sebesar 17 juta. Kemudian kita isi THT-nya sebesar 3.060.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita lihat perhitungan PPh untuk PPh pasal 21 terutangnya. Kemudian kita lihat identitas pemotong. Lalu kita simpan. Lalu klik yes. Selanjutnya kita isi yang keempat, isi NPWP-nya. Kemudian isi NIK. Kemudian isi nama Pevita. Selanjutnya isi alamat, jenis kelamin perempuan, status TK0, nama jabatan kepala bagian. Setelah itu kita isi rincian penghasilannya. Untuk Pevita karena baru masuk bulan Juli, kita ganti tanggalnya jadi tanggal 31 Desember 2020 dengan masa bulan 7 hingga bulan 12. Selanjutnya kita pilih pegawai baru mulai bekerja. Kemudian kita isi gajinya sebesar 64.500.000. Dikarenakan baru masuk, Pevita tidak memiliki THR. Selanjutnya kita isi THT dengan jumlah 1.935.000. Selanjutnya perhitungan PPh. Kita lihat PPh pasal 21 terutang. Selanjutnya kita lihat identitas pemotong. Setelah itu simpan dan klik yes. Selanjutnya kita isi yang kelima. Yang pertama kita isi NPWP. Selanjutnya kita isi NIK. Kemudian kita isi nama Klose. Kemudian isi alamat. Jenis kelamin laki-laki. Status K1. Nama jabatannya staf. Selanjutnya kita isi rincian penghasilan. Dengan gaji 60 juta. Kemudian kita isi THR-nya sebesar 5 juta. Selanjutnya kita isi THT sebesar 1.800.000. Setelah itu klik penghitungan PPh, kita lihat yang PPh pasal 21 terutangnya. Kemudian klik identitas pemotong. Kemudian simpan lalu klik no. Setelah diisi akan tampilannya seperti ini. Untuk total jumlah penghasilan brutonya 1.074.000.000
Dan untuk total jumlah PPh dipotongnya 116.865.250. Selanjutnya kita pilih yang isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak 17211, kemudian pilih 1 tahun pajak. Di sini sudah terisi langsung secara otomatis. Selanjutnya kita akan masukkan punya klose. Kita isi jumlah pegawainya 1. Lalu untuk total jumlah penghasilan brutonya kita masukkan 65 juta. Itu dari jumlah bruto setahun ditambah THR. 60 juta ditambah 5 juta. Kalau sudah, klik simpan. Lalu klik OK. Di sini untuk yang C, total jumlah penghasilan brutonya 1.074 juta. Sedangkan total jumlah PPh dipotongnya 116.865.250. Selanjutnya, kita pilih isi SPT lagi, kemudian daftar pemotongan pajak 17211, kemudian pilih 1 masa pajak. Di sini kita akan membuat 1 masa Desember. Untuk mengisinya kita klik tambah. Lalu kita isi sesuai kasus yang ada di Excel. Yang kita buat hanya punya Fernando Torres, Cristiano Ronaldo, dan Pevita Pierce. Karena Muller bukan tanggung jawab perusahaan lagi, jadi tidak usah dibuat. Pertama kita isi NPWP-nya. Kemudian kita isi namanya Fernando Torres. Untuk kode objek pajaknya kita pilih 21101. Untuk jumlah penghasilan bruto kita pilih yang penghasilan sejumlah 36 juta. Untuk PPh dipotong kita pilih jumlah PPh 21 setahun dikurang PPh 21 terutang Januari hingga November dengan jumlah 3.617.333. Lalu klik simpan, pilih yes. Lalu kita isi yang kedua atas nama Cristiano Ronaldo. Dengan kode objek pajaknya masih sama, jumlah penghasilan brutonya 27.500, kemudian PPh dipotongnya sejumlah 2.872.000. Kemudian klik simpan, lalu yes. Kemudian kita isi yang ketiga atas nama Pevita Pierce, kita isi NPWP-nya dulu. Kemudian namanya. Kode objek pajak masih sama, untuk jumlah penghasilan brutonya 10.750, kemudian PPh dipotongnya sebesar 46.375. Lalu simpan, terus pilih no. Kemudian kita isi yang B, jumlah pegawainya 1, jumlah penghasilan bruto pegawainya 5 juta. Diambil dari atas nama klose. Kemudian simpan, lalu OK. Total jumlah penghasilan brutonya 79.250. Selanjutnya kita pilih isi SPT lagi, kemudian daftar bukti potong, kemudian pilih tidak final 17.212. Selanjutnya untuk mengisi bisa lihat dari kasus yang di Excel, bagian pegawai tidak tetap Desember atas nama Chelsea Islan. Pertama kita isi NPWP-nya dulu. Kemudian kita isi namanya Chelsea Islan. Kemudian isi nick-nya. Kemudian isi alamat. Setelah itu kita isi yang B, klik titik 3 kode objek pajak, lalu pilih 21107 imbalan kepada tenaga ahli, lalu kita pilih tipe penghasilannya tidak berkesinambungan, lalu jumlah penghasilan brutonya 50 juta,
Kemudian klik selesai. Lalu untuk yang identitas pemotong kita ganti tanggalnya 12 Desember 2020. Lalu simpan dan pilih yang no. Lalu close, kemudian kita isi SPT, daftar bukti potong. Lalu pilih final 17213. Untuk membuatnya bisa dilihat dari pegawai tidak tetap Desember. Yang pertama kita isi NPWP. Selanjutnya isi nama David Beckham. Selanjutnya isi nick, kemudian alamat. Lalu klik kode objek pajak. Pilih yang 2140101. Jumlah penghasilan brutonya 85 juta. Lalu kita ganti tanggalnya jadi 20 Desember 2020. Kemudian kita simpan. No. Lalu kita close, kemudian lanjut ke isi SPT, pilih SPT induk. Di SPT induk kita hanya mengecek, dan ini penghitungan PPh, ini objek pajak final, dan ini lampiran, ada yang kita checklistin yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Ini 2 lembar. Selanjutnya kita klik yang pernyataan. Untuk tanggalnya kita ganti 31 Desember 2020, tempatnya Jakarta, lalu kita simpan, lalu oke. Kemudian di close. Lalu kalau sudah kita klik isi SPT, lalu daftar SSP. Di sini ada 2, yaitu untuk PPh tidak final dan PPh final. Untuk mengisinya kita klik tambah. Kode akun pajaknya kita pilih 411121. Kemudian kode jenis setorannya 100. Soalnya kita ganti 5 Januari 2021. Untuk NTPN-nya kita isi bebas. Untuk jumlah PPh disetor sesuai jumlah yang ada di sesuai PPh tidak final, yaitu 7.785.708. Kemudian simpan. Kemudian untuk kode akun pajaknya sama, kode jenis setorannya 401. Lalu tanggalnya sama, NTPN-nya kita isi bebas. Jumlah PPh disetornya sesuai PPh final 401, yaitu 1.750. Kemudian simpan. Oke. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Untuk PPh terutang dan yang disetor harus sama. Setelah itu kita close. Pengisian ESPT PPh pasal 21 telah selesai. Selanjutnya kita membuat file CSV-nya yang nantinya harus diupload atau dilaporkan ke KPP. Pilih CSV, lalu pelaporan SPT. Di sebelah kiri ini ada daftar masa SPT yang telah dibuat. Kemudian kita pilih buat file CSV. Kemudian tentukan di mana akan disimpan. Setelah itu klik save. Kemudian di close. Demikianlah tutorial pengisian
untuk ESPT PPh pasal 21. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman semua.